Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. King Horan menoleh untuk melihat Xiaoqi dan bertanya pada Xiaoyan. Adik, siapa gadis ini? Oh, ini Xiaoqi. Xiaoyan segera memperkenalkan pada King Horan dan King Moer. Istri Anda? King Horan bertanya dan hati-hati. Xiaoyan langsung merasa malu, sedangkan wajah Xiaoqi memerah saat mendengar ini. Segera tanda kekecewaan yang jelas terlihat di mata King Horan. Sementara King Moer memutar matanya. Xiaoyan, Xiaoqi, nama klan kalian adalah Xiao. Iya, kami berasal dari klan yang sama. Xiaoyan menjawab dengan tenang. Sementara King Horan menatap King Moer dengan penuh kebencian. King Moer menjulurkan lidahnya, memasang wajah dan berhenti berbicara. Adikku, ini bukan tempat untuk bicara. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? King Horan bertanya pada Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan mengangguk. Bagaimanapun, tugas mengirimkan token telah selesai, dan roh hantu secara otomatis mengenalinya sebagai tuannya. Jadi sudah waktunya untuk berpindah tempat dan meminta King Horan untuk membantu menyelamatkan klan Xiao dari krisis. Tolong! Ketika King Horan keluar dari kamar Xiaoyan, dia melambaikan tangannya dan semua orang kuat dari klan Iblis Darah yang mengelilingnya menghilangkan aura mereka dan berpencar. King Horan memimpin Xiaoyan dan Xiaoqi. King Moer mengikuti, dan mereka berempat berjalan menuju halaman. Setelah mereka tiba, King Horan berhenti dan menunggu King Moer berjalan, dan mengatakan sesuatu di telinga King Moer, sehingga ekspresinya menjadi terkejut dan segera pergi. Kemudian, King Horan terus memimpin Xiaoyan dan Xiaoqi masuk ke dalam. Segera Xiaoyan melihat sebuah aula besar di depannya. Dekorasinya tidak cantik, hampir tidak ada furnitur. Tapi ada banyak kursi yang ditempatkan di sekitar aula. Para tamu dan tuan rumah duduk dan seseorang segera menyajikan 3 cangkir teh. King Horan berteriak dengan suara rendah. Beritahu semua tetua dan kapten untuk datang ke ruang pertemuan untuk membahas masalah ini. Iya. Orang tua itu berbalik dan turun. Setelah beberapa saat kecuali King Moer, mereka tiba satu demi satu. Mereka masing-masing duduk di kursinya masing-masing dan memandang King Horan. Saya memanggil semua orang hari ini untuk mendiskusikan sesuatu. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada klan iblis dan klan iblis darah kami. King Horan memulai pidato tanpa bertele-tele. Setelah menyelesaikan pidato pembukaannya, King Horan tidak melanjutkan. Dia mengangkat tangan kirinya dan merentangkan jari-jarinya, kemudian menyalakan cahaya merah di tangan kanannya, dan memegang token iblis darah. Mata semua pria kuat di aula semuanya menatap kedua tangan yang terangkat. Kemudian sebuah cincin dan sebuah token bersinar dengan cahaya yang menggetarkan jiwa. Bahkan salah satu tetua tertua menangis dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Semua orang saling memandang, bingung, karena orang-orang ini adalah Kaisar Do setelah bencana kuno. Tentu saja mereka tidak tahu apa yang dipegang di tangan King Horan. Meskipun mereka pernah mendengar tentang token dan cincin iblis darah, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi penatua yang berlutut sudah menangis dengan getir. Token iblis darah dan cincin iblis darah. Klan iblis kita telah diselamatkan. Ada harapan untuk klan iblis darah kita untuk bangkit. Mendengar itu, semua menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat dan semua berlutut. Mata King Horan basah saat ini. Dia mengambil langkah besar ke depan, berbalik dengan tajam, menghadap Xiaoyan menggenggam tangannya erat-erat, dan berkata dengan suara yang dalam. Saudara Xiaoyan, menemukannya untuk saya, klan iblis dan klan iblis darah. Jadi terimalah pemujaan dari klan iblis darah. Sebelumnya, King Horan ingin melakukan upacara akbar berlutut di depan Xiaoyan, tetapi itu tidak mungkin karena roh hantu itu secara otomatis mengenali tuannya. Sekarang di sini, dia memanggil seluruh tulang punggung klan iblis darah untuk melakukan upacara akbar berlutut, dan akhirnya mengakhiri keinginannya. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan berani menerima hadiah sebesar itu?
Dia segera berdiri dan mengembalikan hadiah itu dengan tangan terkepal. Setelah upacara, semua orang berdiri dan mengambil tempat masing-masing. King Horan membawa Xiaoyan dan memperkenalkan kepada semua orang. Adik laki-laki ini bernama Xiaoyan, murid klan Xiao di kota kekaisaran. Dialah yang memasuki reruntuhan kuno, membantu kita mengeluarkan 2 harta karun, dan mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk mengantarkannya secara khusus. Yang di sebelahnya adalah istrinya. Semua pria kuat tertawa ketika berbicara tentang wanita. Semua pria suka tertawa, dan semua orang tertawa lebih bahagia. Sehingga aula dipenuhi tawa. King Horan berbalik ke samping dan berkata kepada Xiaoyan, "Adik, bagaimana Anda ingin saya mengucapkan terima kasih?" "Tanya saja, selama saya bisa menunjukkannya, katakan saja." Xiaoyan buru-buru melambaikan tangannya. "Tidak. Tugas saya hanya mengantarkan kedua harta tersebut, dan Senior King telah memberi saya hadiah." "Hei, apa yang diberikan kaisar leluhur adalah yang diberikan kaisar leluhur, dan apa yang saya berikan adalah yang saya berikan, bukan begitu?" King Horan bertanya kepada semua orang dengan keras. "Iya." Semua orang menjawab serempak. Kemudian seorang tertua berkata kepada Xiaoyan, "Saudara Xiaoyan, jangan sopan. Dibandingkan dengan benda suci dan harta yang Anda bawa ke klan iblis, hadiah apa yang kami berikan pada Anda? Sebutkan saja apa yang Anda butuhkan. Bersikaplah berani." Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana harus menolak, dan tiba-tiba menjadi malu, menyebabkan semua orang tertawa lagi. Pada saat ini, King Mu'er masuk dan meletakkan barang-barang di tangannya di atas meja teh antara Xiaoyan dan King Horan. Dia tidak mundur, tetapi langsung duduk di sandaran tangan kursi King Horan. Di atas meja ada 2 buku tipis dan sebuah cincin. King Horan memandang Xiaoyan mengambil sebuah buku dan berkata, "Ini adalah buku keterampilan bertarung tingkat dunia yang disebut Ji Jue, yang merupakan seperangkat keahlian menembak. Hanya saja ini bukan untuk Anda, tapi untuk adik perempuan." Xiaoqi sangat terkejut saat mendengar ini, bahkan Xiaoqi juga sangat malu. "Diberikan pada saya keterampilan bertarung tingkat dunia?" Xiaoqi jelas tidak menyangka bahwa itu akan diberikan kepadanya. King Horan mengangguk. "Keterampilan bertarung ini lebih cocok untuk perempuan, jadi saya hanya bisa memberikannya pada Anda. Terimalah." Xiaoqi memandang King Horan dan kemudian ke Xiaoyan. Bagaimanapun dia hanya menemani Xiaoyan dalam pelarian yang sempit untuk mengantarkan benda suci iblis ke klan iblis darah, dan menerima hadiah seperti itu tidak dianggap sebagai hadiah gratis, tetapi harus dianggukkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. King Horan ini benar-benar memiliki ide yang bagus, dan memberikannya kepada Xiaoqi dan membuatnya setuju juga salah. Namun Xiaoyan tetap mengagumi King Horan dalam hatinya. Dia dan King Xuantian hampir sama, karakter yang terus terang, lugas, setia, dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya, Xiaoqi pun menggelengkan kepalanya, yang membuat King Horan langsung mengerutkan kening. "Ada apa? Adik, apakah menurut Anda level keterampilan bertarung yang diberikan oleh kakak ini rendah?" Mendengar itu, Xiaoyan berbisik kepada Xiaoqi dan berkata, "Ambillah dan katakan terima kasih kepada Kaisar Iblis." Xiaoqi dengan bersemangat mengambil alih keterampilan bertarung kelas dunia ini dan berterima kasih kepada King Horan dengan cara yang sopan. "Terima kasih, Kaisar Iblis." Mendengar itu, King Horan tiba-tiba menjadi tidak senang. "Anda memanggil saya Kaisar Iblis? Ayolah, Anda tidak boleh memanggil saya Kaisar Iblis mulai sekarang. Panggil saja saya kakak," kata King Horan dengan sepenuh hati. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil buklet lain dan menatap Xiaoyan dengan tegas dan berkata, "Adik, saya memberikan ini kepada Anda secara khusus. Sejauh yang saya tahu, tidak berlebihan untuk menyebutkan satu-satunya di seluruh benua Dodi, dan Anda harus menerimanya." Sebelum King Horan selesai berbicara, terjadi keributan dan diskusi. Rupanya semua orang sudah menebak apa yang akan diberikan King Horan kepada Xiaoyan.
Bahkan para tertua segera berdiri dan membungkuk kepada King Horan. Saat dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, King Horan segera menyela. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda harus mendengarkan ini dulu. Segera dengan pikiran, permukaan cincin setan darah di jari manis tangan kirinya menghadap keluar. Dan suara bunyi tiba-tiba terdengar di telinga semua anggota klan setan darah di aula. Ternyata, ketika King Horan mendengarkan kata-kata terakhir ini, dia menggunakan semangat juangnya yang kuat untuk menyegel sementara kata-kata terakhir ini. Jadi sekarang suara Kaisar Iblis Selamat tidak sekeras saat King Horan dan saudara perempuannya mendengarkan barusan. Tapi itu masih cukup untuk membuat setiap anggota klan yang hadir mendengarkan dengan jelas. Setelah semua orang mendengarkan, mereka semua terdiam. Mereka semua memiliki keterkejutan dan kebingungan yang sama seperti King Horan sekarang. Faktanya, King Horan berharap semua orang akan keberatan. Apa yang direncanakan untuk diberikan kepada Xiaoyan adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan Iblis Darah, oleh klan Iblis Darah. Sekarang dia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Jika itu diteruskan ke orang luar dan dia bukan anggota klan Iblis, bagaimana mungkin dia tidak keberatan? Tapi sekarang setelah mendengar keinginan kaisar leluhur, semua orang terdiam. Xiaoyan secara alami melihat situasi ini. Meskipun dia masih tidak tahu buku apa yang ingin diberikan King Horan kepadanya, dia tahu bahwa itu pasti sesuatu yang sangat penting. Bahkan rahasia buku ini dirahasiakan di klan Iblis Darah. Jadi Xiaoyan berdiri dan berterima kasih kepada King Horan. King Horan, saya sudah sangat berterima kasih kepada Anda karena telah memberi Xiaoqi keterampilan bertarung tingkat dunia. Jika tidak, saya tidak dapat melakukan apapun lagi. Wajah King Horan berhenti ketika dia mendengar ini, dan dia berkata dengan tegas. Saudara Xiaoyan, saya tahu situasi garis keturunan Anda. Anda dapat mempertaruhkan hidup Anda untuk mengirimkan kedua harta suci klan iblis secara langsung ke sini, daripada menyerahkannya kepada iblis lain, atau bahkan menyimpannya sendiri. Jadi saya harus membayar Anda dengan seluruh klan saya. Anda tahu betapa pentingnya kedua hal ini bagi klan kami, dan ini adalah kehendak kaisar leluhur. Apakah Anda ingin saya menjadi orang yang tidak berbakti? King Horan menyalahkan King Xuantian atas keputusan mengirimkan buklet ini. Tentu saja ini juga merupakan keputusan King Xuantian. Sesuai dengan perintah wasiat, tentu saja masuk akal jika King Horan melakukan segala kemungkinannya untuk berteman dengan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia berpikir ini adalah kejahatan serius. Siapa yang berani menjadi orang yang tidak berbakti? Jadi dia tidak tahu bagaimana menolaknya untuk sementara waktu. Saat ini, semua orang sepertinya mengerti dan membujuk Xiaoyan untuk menerimanya. King Horan kemudian menyerahkan buklet itu kepada Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak bisa menolak lagi dan mengambil buklet itu, hanya untuk melihat beberapa karakter berani di sampulnya. Seni Roh Darah. Xiaoyan segera membuka halaman buku itu. Dia sangat ingin tahu apa itu seni roh darah yang diberikan King Horan kepadanya, sehingga menimbulkan keberatan dari semua orang di klan Iblis Darah. Segera setelah halaman buku dibuka, halaman teks muncul. Teknik roh darah, teknik budidaya jiwa, tingkat kuasi suci. Tingkat ini dapat dipraktekkan untuk meningkatkan kekuatan pemurnian jiwa. Dengan latihan yang hebat, itu dapat mengubah kekuatan jiwa menjadi jenis kekuatan khusus. Energi mengaktifkan darah dan menelan dunia. Hati Xiaoyan tidak dapat digambarkan sebagai terkejut saat ini. Xiaoyan bahkan belum pernah mendengar tentang teknik menumbuhkan kekuatan jiwa, dan itu berada pada tingkat semi suci. Dan ini mungkin satu-satunya di benua Dodi. Lagi pula, Xiaoyan sangat menyadari betapa kuatnya kekuatan jiwa. Dia dapat mengalami banyak bahaya dan bertahan dengan aman. Jika Anda mempraktikkan teknik ini, dan Anda dapat menerobos alam kekaisaran dan mencapai alam artistik, itu akan sangat membantu. Ini tidak hanya akan sangat membantu dalam menyempurnakan ramuan, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Jadi keterampilan itu memang bagus, sehingga Xiaoyan tidak bisa melepaskannya.
King Horan melihat ekspresi bahagia Xiaoyan, tertawa dan sengaja bertanya kepada Xiaoyan, "Apakah Anda menyukainya?" "Iya," Xiaoyan menjawab langsung tanpa pertimbangan apapun. King Horan tertawa terbahak-bahak dan sangat puas dengan keterus-teraan Xiaoyan. Dia bahkan mulai menyukai pemuda ini. Tawa King Horan berhenti tiba-tiba. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Dan dia berkata kepada Xiaoyan, "Teknik ini adalah teknik yang bagus, tetapi kondisi yang diperlukan untuk latihan berada di luar imajinasi Anda. Jadi, harus siap secara mental." Xiaoyan memandang King Horan dengan bingung. King Horan menghela nafas dan berkata, "Latihan teknik ini tidak dapat dipisahkan dari roh hantu. Anda hanya dapat mempraktekannya ketika Anda melahap roh hantu. Jadi ini memang sangat sulit jika tidak memiliki benda aneh seperti roh hantu. Saudaraku, meskipun Anda memilikinya, tapi Anda hanya menelan satu roh hantu. Jadi sayang sekali." Wajah King Horan dipenuhi penyesalan. "Oke, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini." King Horan mengambil cincin di meja dan berkata kepada Xiaoyan, "Ini juga untuk Anda. Ini akan sangat membantu Anda dalam meningkatkan kekuatan Anda. Ambillah." "Apa?" Xiaoyan selalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. "Anda akan tahu setelah Anda membukanya dan melihatnya." King Horan memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk membukanya. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan dilepaskan dan dia segera membuka cincin itu dan menuangkannya. Ada total 11 inti iblis yang kuat di tanah. Semuanya berukuran setengah orang dan salah satunya sebesar orang. Ketika Xiaoyan menuangkan inti sihir ini, dia tidak menyadari bahwa semua orang di aula sepertinya matanya rontok dan mereka semua menelan ludah. Xiaoyan telah melihat inti sihir dari binatang ajaib bintang 5 yang diambil oleh King Mu'er sebelumnya, yang merupakan setengah manusia. Dia tahu bahwa 11 inti sihir ini semuanya bintang 5 atau lebih. Dibandingkan dengan ini, inti sihir bintang 4 yang dia serap seperti kunang-kunang yang bersinar dibandingkan dengan bulan yang cerah. Xiaoyan memandang King Horan yang tersenyum tipis dan menatap Xiaoyan. Yang terbesar di sini adalah inti sihir bintang 6 dan 10 lainnya adalah inti sihir bintang 5. Saudaraku, Anda tidak bisa tinggal di kekaisaran selamanya dengan kekuatan seperti itu, karena akan mengubur Anda. Bagaimanapun dunia luar adalah dunia Anda, tapi kekuatan Anda terlalu rendah, jadi Anda harus meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Inti sihir ini seharusnya bisa membantu Anda naik ke level Kaisar Do bintang 3. Apa? Kaisar Do bintang 3? Xiaoyan sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh. Bukan hanya Xiaoyan, tapi Xiaoqi juga kaget. Kaisar Do bintang 3. Kakeknya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, dan dia berada di tahap akhir Kaisar Do bintang 3. Dia sekarang dapat dikatakan sebagai master nomor 1 di kota kekaisaran. Tapi, Xiaoyan akan mengandalkan inti sihir ini untuk maju ke Kaisaran Do bintang 3. Dia baru berada di benua Dodi selama kurang dari setahun. Jadi pria seperti apa yang dia nikahi? Jangan terlalu kaget jika Anda menyerap inti sihir ini dan masih tidak bisa dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 3. Maka saudaraku, tingkat garis keturunan Anda terlalu rendah. King Horan berkata dengan riang, karena iblis tidak dapat menyerap semua energi inti iblis. Beberapa banyak yang dapat diserapnya dan kecepatan penyerapannya tergantung pada tingkat garis keturunan iblis dan konsentrasi garis keturunan tersebut. King Horan tidak mengetahui situasi spesifik dari garis keturunan Xiaoyan, jadi dia mengeluarkannya. Bahkan, jika garis keturunan klan iblis Xiaoyan tidak terlalu bagus, itu sudah cukup untuk dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 3. Xiaoyan tidak tahu bahwa inti iblis ini pada dasarnya adalah seluruh milik klan iblis darah. Meskipun ada banyak inti iblis dalam ras iblis, sebagian besar adalah inti iblis tingkat rendah, dan tidak banyak inti iblis tingkat tinggi. Bintang 5 atau lebih tinggi dari binatang iblis.
Tetapi binatang iblis memiliki kemampuan yang sangat kuat. Ketika mereka mencapai tingkat bintang 5, kebijaksanaan sulit ditemukan, seperti Kaisar Do bintang pertama hingga bintang 4. Di benua Kaisar Do, pada dasarnya dapat dicapai dengan kerja keras dan waktu. Tetapi jika Anda ingin maju ke Kaisaran Do bintang 5, itu tergantung pada takdir pribadi Anda. Belum lagi monster bintang 6 itu sudah menjadi binatang semidewa. Di pasaran, jika inti sihir bintang 4 dapat dijual seharga 1 koin emas, maka inti sihir bintang 5 dapat dijual seharga 500 koin emas. Dan inti sihir bintang 6 dapat dijual setidaknya dengan 50.000 koin emas. Dan masih tak ternilai harganya. Perbedaan energi di antara mereka juga berbanding lurus dengan harga. Jika tidak, bagaimana mungkin King Horan berani menyombongkan diri bahwa inti sihir ini cukup untuk secara langsung mempromosikan Xiaoyan dari tahap tengah Kaisar Do bintang 2 ke Kaisaran Do bintang 3. Baiklah saudaraku, mari kita mulai menyerapnya sekarang. Energi inti sihir ini terlalu kuat. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda saat Anda menyerapnya. Jika Anda menyerapnya sekarang, kami dapat melindungi Anda. King Horan jelas telah mengatur segalanya. Tunggu, Saudara King. Xiaoyan sedang memikirkan tentang klan Xiao. Beraninya dia membuang waktu menyerap inti sihir untuk meningkatkan kekuatannya di sini. Jika dia menunda lebih lama lagi, klan Xiao akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Saudaraku, apakah ada hal lain? King Horan bertanya sambil menatap Xiaoyan yang ragu untuk berbicara. Xiaoyan kemudian menjelaskan situasi klan Xiao kepada King Horan secara detail. Ekspresi King Horan berubah saat dia mendengarkan. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, dia menyela. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Xiaoyan berpikir dalam hati, apakah Anda memberi saya waktu berbicara? Patuhi perintah. King Horan mulai mengeluarkan perintah secara langsung tanpa omong kosong. Semua orang di aula berdiri. Tetua kedua, tetua ketiga, tetua kelima, kapten pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Memimpin tim masing-masing, segera pergi ke klan Xiao di kota kekaisaran. Ketika kalian bertemu iblis lain, beritahu mereka untuk tidak mengganggu klan Xiao, dan mereka disarankan untuk pergi sebisa mungkin. Jangan ada konflik, kendalikan saja tempat itu dan saya akan mengikuti. Kami mendapat perintah. Semua orang menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi. Kalian semua akan turun duluan dan melakukan yang terbaik untuk melindungi klan. Jangan membuat kesalahan apapun. King Horan mengeluarkan perintah kepada anggota kelompok lainnya. Ya, semua orang bubar, kecuali King Mu'er yang masih duduk di sana tanpa bergerak. King Horan menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, apakah Anda lega sekarang? Xiaoyan mengangguk. Jika dia masih belum merasa lega, maka dia benar-benar tidak tahu bagaimana merasa lega. Xiaoyan mengangguk dan bersiap untuk menyerap inti sihir. King Horan berjalan di depan sekelompok inti sihir, bergiliran dengan kedua tangan dan menggerakkan inti sihir ini dengan cepat. Dalam sekejap mata, King Horan benar-benar menangguhkan inti sihir ini dalam sebuah formasi, dan semua energi dikumpulkan inti sihir ini. Duduk saja di tengah formasi, dengan cara ini Anda bisa menyerap semuanya sekaligus. Anda tidak perlu berhenti dan mengganti inti sihir setelah menyerapnya. Saudaraku, semoga Anda sukses. King Horan berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk dan berjalan perlahan ke tengah formasi yang terdiri dari inti sihir. Lingkungannya segera diterangi oleh inti sihir yang seterang permata raksasa. Xiaoyan duduk bersila, perlahan menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Segera tubuh Xiaoyan dipenuhi kabut darah samar. Mengelilingi inti iblis dan energi yang sangat kuat tiba-tiba melonjak ke arah Xiaoyan. Meskipun ki asal kaisar yang terkandung dalam inti iblis tidak memiliki kotoran apapun, Xiaoyan masih dengan hati-hati memadamkannya dengan api suci kekacauan, sebelum menyerap energi yang diubah ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi pertempuran di jaringan meridian Xiaoyan telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Energi pertemuan yang awalnya berupa gas berubah menjadi aliran cairan yang mengalir di jaringan meridian Xiuyan. Di setiap aliran cairan, semangat juang terkandung di dalamnya pasti di luar apa yang bisa dibayangkan Xiuyan. Di luar tubuh, energi yang diubah dari Qi asal Kaisar mengalir ke tubuh Xiuyan seperti air pasang, terus-menerus, dan aura Xiuyan juga menguat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiuyan dalam formasi itu sepenuhnya diselimuti oleh perisai cahaya dengan energi yang melimpah. Melihat penyerapan Xiuyan, Qi heran menunjukkan senyum lega di wajahnya. Dan pada saat yang sama, dia juga menunjukkan sedikit keterkejutan dari penyerapan Xiuyan. Nampaknya garis keturunan Xiuyan tidaklah sederhana. Tubuh Xiuyan bersirkulasi seperti ini dan auranya juga meningkat dengan cepat. Namun energi yang dibutuhkan untuk mencapai Kaisar Do bintang 3 sangat besar. Menurut perkiraan King Horan, latihan Xiuyan setidaknya harus dipertahankan setengah bulan atau bahkan lebih lama. Pada saat ini di klan Xiu, celah di angkasa tiba-tiba terbuka dan puluhan sosok muncul di klan Xiu. Siapa yang membobol klan Xiu? Terdengar teriakan tajam. Klan Xiu sekarang sangat tidak tenang. Kedamaian asli telah lama hilang tanpa jejak. Klan Xiu menjadi sangat sepi dengan hanya sedikit orang. Dan orang yang berteriak tajam adalah Xiu Wutian. Sekarang Xiu Li dan Xiu Long berada dalam tahanan rumah dan seluruh klan Xiu dikelola oleh Xiu Wutian. Sekarang puluhan sosok yang muncul dari celah tersebut adalah pasukan yang dikirim oleh King Horan. Anda adalah tetua dari klan Xiu, kan? Di mana orang-orang dari klan Jiwa Iblis? Tetua kedua dari klan Iblis Darah melangkah maju dan bertanya. Saat Xiu Wutian tidak berbicara, sebuah suara menembus udara tiba-tiba terdengar di belakang Xiu Wutian. Dengan suara yang teredam, Xiu Wutian menyemburkan seteguk darah dan langsung terbang keluar. Kemudian beberapa pria berjubah hitam muncul di depan klan Iblis Darah dan melepas topi mereka satu demi satu, memperlihatkan kepala dengan rambut biru tua dan mata biru, dengan rasa kegelapan yang kuat. Klan Iblis Darah? Sepertinya beritanya telah menyebar. Pria parubaya yang pertama melepas topinya mencibir. Klan Iblis Jiwa, bukankah menurut Anda ini terlalu berlebihan? Ternyata Anda tidak memiliki kemampuan untuk menangkap Xiuyan. Sekarang Xiuyan adalah tamu klan Iblis Darah saya sekarang. Dan apa yang Anda cari sudah ada di tangan kami. Tetua kedua dari klan Iblis Darah tertawa keras. Mendengar ini, ekspresi pria parubaya berjubah hitam memadat. Maksud Anda token Iblis Darah? Tetua kedua tersenyum dan tidak berkata apa-apa, memandang pria parubaya berjubah hitam dengan sangat nyaman. Anda hanya berbicara omong kosong. Keluarkan token Iblis Darah dan biarkan saya melihatnya. Jika tidak, apakah Anda mencoba membodohi saya? Pria parubaya berjubah hitam tidak mempercayai kata-kata tetua kedua. Tentu saja, saya tidak bisa mengeluarkan token Iblis Darah Iblis, karena berada di tangan Kaisar Iblis. Tetua kedua jelas dalam suasana hati yang sangat baik dan tidak marah. Kemudian wajah tetua kedua berhenti, menjadi serius dan berkata dengan keras kepada pria berjubah hitam di seberangnya. Berikan perintah Kaisar Iblis bahwa semua anggota klan Iblis tidak boleh mengganggu klan Xiu dan segera meninggalkan klan Xiu. Siapakah Kaisar Iblis itu? Pria berjubah hitam itu merasa aneh. Tentu saja dia adalah pemimpin klan saya. Karena token Iblis Darah sekarang ada di klan kami. Maka pemimpin klan saya secara alami adalah Kaisar Iblis yang baru. Kata tetua kedua perlahan. Siapa yang Anda bujuk? Apa menurut Anda saya ini anak berusia 3 tahun? Pria parubaya berjubah hitam masih menolak menerimanya. Anda berani menolak perintah? Apakah Anda tidak takut akan dihukum karena tidak mematuhi perintah nanti? Tidak mematuhi perintah adalah kejahatan serius di klan Iblis. Garis keturunan langsung dihapuskan dan budidaya dicabut. Di benua Kaisar Do, mencabut salah satu budidaya sama saja dengan kematian. Tetua kedua mendengus dingin.
Mendengar itu, pria parubaya berjubah hitam juga sangat cemas saat ini. Dia tidak dapat menanggung kejahatan karena tidak mematuhi perintah, tetapi sangat tidak mungkin untuk menakut-nakutinya hanya dengan kalimat seperti itu. Kami tidak tahu siapa Kaisar Iblis itu, dan kami belum menerima panggilan apapun yang menyatakan siapa yang mengambil posisi Kaisar Iblis. Jika Anda ingin kami mematuhinya, Anda harus memberikan bukti. Pria berjubah hitam tidak sekuat sebelumnya. Kaisar Iblis akan segera tiba. Jika Anda tidak percaya, tunggu saja di sini. Tetapi Anda tidak boleh mengganggu klan Shio, dan Anda tidak boleh menimbulkan masalah kepada siapapun di klan Shio. Jika tidak, kami akan menganggap sebagai ketidaktaatan. Ketua kedua memperingatkan. Wajah pria parubaya berjubah hitam menjadi sangat jelek saat ini, dan dia berkata dengan marah. Oke, saya akan menunggu di sini. Jika Anda berani berbaikan, pertama-tama saya akan menagih Anda karena memalsukan perintah Kaisar. Dia menjentikkan lengan baju dan jubahnya dan membawa beberapa anggota klan jiwa iblis lainnya berbalik dan pergi. Melihat kepergian klan jiwa iblis, tetua kedua segera memerintahkan. Semua orang dibagi menjadi beberapa kelompok dan pergi ke berbagai bagian klan Shio untuk melindungi keselamatan klan Shio. Bebaskan semua yang dipenjara di klan Shio. Obati yang terluka. Lindungi mereka dengan seluruh kekuatan kita dari apapun yang merugikan klan Shio. Jika kalian tidak mendengarkan peringatan tersebut, kalian akan dihukum karena tidak mati perintah Kaisar dan akan dibunuh tanpa ampun. Cepat, mengikuti perintah dan bubar. Pada saat ini, Shoyan masih duduk diam dalam formasi yang diselimuti kabut darah. Pada saat ini, beberapa inti sihir yang tersuspensi dalam formasi telah benar-benar kehilangan cahaya terangnya dan kehilangan warna apapun. Dan inti sihir yang relatif rendah telah diserap sepenuhnya oleh Shoyan. Energi inti sihir pada level yang sama cukup berbeda. Energi inti sihir monster puncak bintang 5 tentunya jauh lebih kuat dibandingkan energi inti sihir monster yang baru mencapai bintang 5. Meskipun keduanya disebut inti sihir bintang 5. Saat ini, energi tak berujung terus-menerus melayang di atas dan di sekitar Shoyan. Terus-menerus menembus ke dalam tubuh Shoyan. Tidak jauh dari formasi, King Horan berdiri di sana tak bergerak. Diam-diam menatap Shoyan yang terbungkus energi warna-warni. Ketika beberapa inti sihir bintang 5 disedot oleh Shoyan dan kehilangan cahaya, King Horan jantungnya berdetak kencang. Dengan kecepatan penyerapan Shoyan, menurut tebakan King Horan saat ini, Shoyan akan mampu menyerap semuanya dalam waktu kurang dari 10 hari. King Mu'er yang sedang duduk di sandaran tangan kursi juga mengamati Shoyan. King Mu'er tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia membawa 2 buku kecil dan cincin itu ke aula. Dia tidak mengerti bahwa meskipun kaisar leluhur memiliki kemauan, dia tidak akan memberikan seni roh darah. Dia juga akan menggunakan hampir seluruh properti untuk meningkatkan kekuatan Shoyan. Jadi King Mu'er merasa tidak bahagia di hatinya. Apakah Shoyan ini layak? Jika kakaknya menghabiskan begitu banyak uang untuk persahabatannya, kecuali suara putaran energi dan nafas, seluruh ruangan menjadi sunyi. Melihat Shoyan, King Mu'er tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi setelah Shoyan benar-benar menyerap beberapa inti sihir bintang 5, mata King Mu'er bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Bahkan jika dia adalah saudaranya, dia mungkin tidak ada bandingannya. Shoki memandang Shoyan dengan prihatin. Dia belum pernah melihat seseorang menyerap inti sihir secara langsung. Ini adalah pertama kalinya. Jadi dia khawatir Shoyan akan melakukan kesalahan. Energi di seluruh ruangan secara bertahap menjadi lebih kaya karena penyerapan Shoyan. Dan bahkan udara di sekitarnya menjadi sedikit lebih tebal. Saat penyerapan berlanjut, aura Shoyan naik lurus ke atas. Setiap kali naik, tubuh Shoyan akan meledak seperti bom, dan aura yang terus meningkat menyembur keluar dari tubuh Shoyan. Apapun ini terjadi, Shoki tanpa sadar akan gugup, dan hatinya pun akan menegang. Saat aura Shoyan meningkat, api suci kekacauan di tubuh Shoyan menjadi lebih aktif, dan tubuh kekacauan menjadi semakin matang.
Garis-garis di dalam kulit perlahan-lahan muncul, semacam kekuatan tirani merembes keluar dari garis-garis ini. Pemimpin klan, seseorang telah kembali dari kekaisaran. Pria tua berambut merah yang mengirim pesan itu memanggil dengan sangat lembut. King Horan berjalan mendekat dan seorang pria parubaya berjalan keluar pintu aula, memberi hormat kepada King Horan dan kemudian melaporkan. Pemimpin klan, tetua kedua memerintahkan saya untuk kembali dan melaporkan bahwa situasi di klan Xiu telah terkendali dan semua anggota klan Xiu yang dipenjara telah dibebaskan. Namun klan jiwa iblis dan kelompok yang disebut Sekte Yimo bertekad untuk menolak pergi. Mereka harus menunggu sampai Anda datang membawa token iblis darah secara langsung. King Horan merutkan kening dan berkata, "Saya mengerti, Anda bisa turun." King Horan melambaikan tangannya dan pria parubaya itu mundur. Di benua Dodi bisa mengandalkan Doki untuk menyampaikan pesan, namun itu hanya mungkin jika jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi tetua kedua mengirim seseorang kembali untuk melaporkan situasinya. Sekarang, kecepatan penyerapan Shoyan melampaui ekspektasi King Horan. Pada kecepatan ini, Shoyan akan dapat menyelesaikan penyerapan dalam 10 hari. Jadi, belum terlambat untuk menunggu Shoyan selamat dari kesengsaraan Kaisar Bintang 3 sebelum menuju ke klan Xiu. Lagi pula, tetua kedua dan yang lainnya telah mengendalikan situasi klan Xiu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. King Horan berpikir sejenak, membuat keputusan dan segera berbalik dan memasuki aula. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.